guys, kembali lagi bersama saya Andra Sebastian di channel Main Arts Kreatif. Kali ini saya akan mendemonstrasikan dari OS Qwerty Onion. Bagaimana selanjutnya? Mari ikuti saya. Oke, yang pertama itu kita buka Qwerty Onionnya. Ini dari VirtualBox. Kemudian ini sudah dijalankan, masukkan username. Ini akunnya sudah saya buat, C, dan masukkan sandinya. Oke, sudah masuk. Tunggu saja. Nah, ini sembari kita lihat ya, instruksi seperti ini. Oke, tunggu saja. Nah, di sini sudah masuk di OS Qwerty Onionnya. Tampilannya seperti ini ya jika sudah. Oke, yang pertama itu kita lihat instruksinya. Oh, di sini ada instruksi. Setelah serangan, pengguna tidak lagi memiliki akses file bernama credential.txt. Nah, sekarang kamu akan meninjau log untuk menentukan bagaimana file tersebut diretas. Nah, di sini ada catatannya, jika ini adalah jaringan produksi, disarankan agar pengguna, analis, dan root mengubah kata sandi mereka dan mematuhi kebijakan keamanan yang berlaku. Oke, untuk bagian satunya, ini ulasan AIRS di Squeal. Yang pertama itu buka Qwerty Onion VM dan login dengan user analis dan password CyberOps. Yang B itu buka Squeal dan masuk. Jangan lupa pilih semua untuk memilih antar muka, lalu klik mulai Squeal. Nah, yang C itu melihat apa yang ada dalam kolom pesan peristiwa. Salah satu pesannya yaitu GPL attack _response ID check return root. Ya, ini pesan bahwa akses root telah diperoleh selama serangan. Oke, kita uji ya, buka Squeal-nya. Kita tunggu karena ini agak lama, kapasitas memori saya yang minim. Tunggu atau belum buka lagi. Oke, karena tadi belum diklik 2 kali ya, agak lama ini. Buka Squeal. Tunggu buka Squeal ini. Squeal. Oke, ini sudah ada masukan tadi, analis ya, kalau nggak salah tuh analis dan passwordnya itu kalau nggak salah CyberOps. Masuk. Wah, username salah. Squeal. Apakah benar tadi? Analis, passwordnya cyber. Oh, yeah.
CyberOps. Oke. Oke, sudah. Tadi ada kesalahan passwordnya. Nah, di sini select all saja, kemudian start GUIL. Oke, sudah terhubung ke Sguilnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ada real time event. Nah, ini kita tarik ke atas. Agak banyak ya. Sini agak banyak sini. Security onion. Coba kita cek-cek terlebih dahulu. Sini scale event. Oh, ini belum ada datanya. Nah, di sini coba kita lihat login modulnya. Sini ini apa nih? GPL attack ya harusnya. Ini message-nya. Nih, GPL attack. Oh, mungkin ini harus di scroll kanan nih. Ini cara scroll kanan biar kelihatan. Pesannya seharusnya di kanan ini. Ini kan di STIP. Nah, seharusnya sebelah kanan masih ada. Ini seharusnya masih ada di sebelah sini. Atau enggak gini aja. Saya view full screen mode. Switch. Oke. Sini sudah terlihat. Masih tidak terlihat ya. Intinya sudah ya, sudah ini. Coba show rule. Intinya kita lihat sampai dia benar-benar ada pesannya. Coba kita lihat ya, karena keterbatasan layar. Ini nih sudah terlihat, sudah nampak. Sudah nampak ini. Coba GPL kita lihat apakah ada. Ini belum, jangan dicentang terlebih dahulu. Coba kita cek. Oh, ada nih, di sini ada nih tadi. GPL tadi ada GPL pesan. GPL attack response. Nah, ini ada ya, GPL attack response ID check. Oke. Nah, coba kita berhenti untuk melihat modulnya kembali. Nah, coba kita lihat modulnya kembali. Oke, GPL attack tadi udah ya, response ID check, return root. Nah, selanjutnya ini pilih ya, show packet data and show rule checkbox to view its alert in more detail. Jadi ini untuk melihat setiap peringatan secara lebih detail. Kita lihat ya, lebih detailnya seperti apa. Oke, show rule. Nah, ini nih sudah terlihat. Ini seperti ini, source IP, destination IP, ini itu version kalau nggak salah ya, dan sebagainya. Di sini sudah terlihat data-datanya. Atau coba sebelah kiri kita lihat sebelah kiri.
Oke, ini sudah ada pesannya ya. Sini nih, alert IP any, memang tidak terlihat sih. Ini karena keterbatasan layar ya. Nah, ini baru kelihatan. Jadi ini pesannya sama seperti yang ada di modul alert IP any message GPL attack response ID check return root content, sama ya. ID return root content with 29 sama nggak ya? Oh, beda ini grade-nya 2010, sedangkan ini sama deh, sama ini 2829 sama. Oh, memang persis ini sama ya di modulnya. Oke, selanjutnya klik kanan ID peringatan 51 dan pilih transkrip yang bagian E ini. Nah, ini 51 ya, kita lihat alert ID 51 nih, 51. Kita klik apa tadi, transkrip ya, dan pilih transkrip, klik kanan ID, terus transkrip nih, ini tulisan transkrip. Oke. Nah, di sini sudah muncul transkripnya. Jadi ini melihat transkrip menampilkan transaksi antara sumber ya, yaitu SRC dan DST selama serangan. Jadi pelaku ancaman menjalankan perintah Linux pada target. Bisa Anda lihat di sini ada SRC dan DST. Jadi SRC itu sumber pelaku ancaman, dan DST itu destination itu apa ya? DST itu kalau nggak salah destination ya, berarti tujuannya, targetnya. Oke, targetnya. Nah, oke, setelah kita melihat-lihat tampilan seperti ini, kita balik lagi ke modul. Nah, di sini ada pertanyaan nih di bawah ini. Jadi jenis transaksi apa yang terjadi antara klien dan server dalam serangan ini? Oke, jadi yang tadi saya lihat di sini, jadi penyerang dari IP 209 165.201.17 memperoleh akses root ke 209.165.200.235. Nah, kemudian penyerang ini dapat menelusuri sistem file, menyalin file shadow, dan mengedit etc shadow dan etc passwd. Nih etc passwd dan etc shadow. Nah, ini nih shadow nih, etc shadow dan etc passwd. Oke, setelah melihat tadi serangan yang dilakukan itu etc shadow dan etc passwd, kemudian kita lihat lagi modulnya. Oke, di sini yang bagian kedua beralih ke WSAC. Jadi yang A ini, select the alert to provide you with the transcript from the previous step. Right click the alert ID 5.1 and select WSAC. The WSAC main window display 3 view of packet. Jadi yang
yang dimaksud itu, jadi ketika kita memilih ID tadi yang 5.1 di sini, ini 5.1 alert ID-nya, itu kita klik kanan. Nah, kemudian pilih WhatsApp. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian di sini sini ada beberapa paket ya. Nah, terus yang B itu apa? Di modulnya ini yang kita ikuti B, yang B bagian B, to view all packets that are assembled in a TCP conversation, right click any packet and select flow ke TCP stream. Jadi paket yang dikumpulkan dalam percakapan TCP, kemudian klik kanan dan ikuti aliran TCP. Coba untuk paket dikumpulkan dalam percakapan TCP, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Oh, ini nih. Mana ini? Follow, bukan ini. Jadi karena perintahnya mana ya tadi? Dan udah. Nah, untuk lebih jelasnya, klik titik 3 ini kalau nggak salah ya, tadi titik 3 ini. Oke, di sini udah. Bener nggak sih? Tadi sequin. Oh, benar ini benar. Sudah benar nih. Oke, selanjutnya transmission. Oke, di transmission control protocol nih. Nih udah persis ya, sama. Oke, terus kemudian ini follow TCP stream. TCP stream. Follow TCP stream. Nah, ini nih. Ini ada TCP stream. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat beberapa informasi ya. Hostname, meta, ifconfig. Nah, coba kita lihat modulnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya, apa yang kamu amati? Kemudian apa yang ditunjukkan oleh warna teks merah dan biru? Nih, warna merah dan biru. Ini kan ada warna merah dan biru. Jadi warna merah itu apa ya? Istilahnya aliran TCP menunjukkan transaksi antara pelaku ancaman yang ditampilkan dalam teks merah ya. Merah itu teks merah dan teks biru itu jadi informasi dari aliran TCP sama dengan yang ada dalam transkrip.
Nama host target adalah Metasploit stable dan alamatnya adalah 209. Ini 209 165 200 235. Jadi kesimpulannya ini apa ya? Teks merah, antara teks merah dan teks dan target dalam teks biru itu informasinya dari aliran TCP. Artinya sama yang ada di dalam transkrip tadi. Dan di sini ada hostname-nya atau host targetnya yaitu Metasploit stable dan IP-nya seperti ini, IP address-nya. Nah, kemudian kita lihat lagi modulnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Penyerang mengeluarkan WMI perintah pada target. Apa yang ditunjukkan? Hal ini tentang peran penyerang pada komputer target. Jadi yang tadi kita lihat itu penyerang memiliki hak akses root penuh pada komputer target. Dan di sini ada apa sih? Scroll through the TCP stream. What kind of data has the threat actor been reading? Jadi maksudnya itu setelah kita menelusuri aliran TCP, jenis data apa yang telah dibaca oleh pelaku ancaman. Jadi di sini kan ada ini ya, beberapa yang tadi saya katakan ini informasi akun pengguna. Oke, kita lihat lagi. Nah, terus ini tutup jendela TCP dan tutup WSAC setelah selesai meninjau informasi yang diberikan. Coba kita tutup ya. Tutup WSAC-nya. Tutup. Nah, oke. Oke, setelah menutup WSAC tadi, coba kita lihat modulnya lagi. Nih, bagian ketiga, pivot to Kibana. Berarti kita harus beralih ke Kibana. Nah, kembali ke Squeal, klik kanan, dan pilih Kibana IP lookup. Kemudian src IP, masukkan username analyst dan password CyberOps. Coba kita lihat ya. Oh, ini caranya. Coba kita lihat. Ini Kibana. Beralih ke Squeal tadi ya. Kibana lookup. Oh, nggak ada Kibana di sini. Nah, ternyata di src IP. Kibana nih IP. Ini tadi pilihnya src kan seharusnya. Nah, src IP. Kita lihat apa yang sedang terjadi. Kita lihat apa yang akan terjadi. Coba. Oke. Ini coba. Oke, sini masukkan analis tadi ya, analis, dan seperti biasa login.
Oke. Sudah bisa login ke Kibana. Tapi sini tadi ada catatan yang saya lihat nih. Jika menerima pesan koneksi, ini tadi ya, benar ya. Terus klik advance, process to localhost unsafe. Nah, sini sudah benar. Nah, sini jika rentang waktu adalah 24 jam, ubah menjadi Juni 2020 sehingga tanggal 11 Juni termasuk dalam rentang waktu tersebut. Gunakan tab absolute untuk mengubah rentang waktu. Nah, ini harus diubah nih menjadi 2020 sehingga tanggal 11 Juni termasuk dalam rentang waktu tersebut. Jadi menggenapkan ya artinya. Nah, sini pertama-tama harus diubah. Nih caranya seperti mana ya? Juni 2020. Juni 2020 berarti time. Timeline. Coba bagaimana cara mengubahnya? Kita lihat. Agak lama memang ya. Loading Kibana. Timeline. Apa bukan kali? Oh, ini di sini nih. Oke. Bagaimana ini caranya? Timeline. Ini kan 24 jam. Nih, last 24 jam. Change it June 2020 tanggal 11-nya itu kan harusnya genap ya. Di nih bukan. Oh, ini nih. Nah, oke. Dan 2026. Set waktu kali ya dari apa sih? Juni. Kita ubah dulu ya. Seharusnya kita ubah dulu ini. Ubah 2020 Juni kan, kalau nggak salah Juni tanggal 11. Ini tanggal berapa sih? 18. Go. Oke. Sudah disetting. Nah, terus
selanjutnya apa? Dashboard. Ke dashboard, coba kita dashboard, tampilan dashboard. Oke, ini perintahnya apa sih yang bagian C? Nah, pada tampilan hasil terdapat daftar berbagai tipe data. Jadi di sini ada file confidential.txt. Ini nggak bisa diakses. Jadi pada sensor-sensor dan layanan diagram lingkaran, FTV dan FTV data terdapat dalam daftar seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi dapat menentukan apakah apa sih maksudnya nantinya menentukan apakah FTP digunakan untuk mencuri file tersebut. Nah, coba kita lihat ya. Nah, dashboard. Coba kita lihat dashboard. Terus ini alert data zig hunting. Update. Kok nggak ada ya hasilnya? Seharusnya kan nampil ini ya, alert data. Nah, ternyata itu ini juga mempengaruhi ya. Ini harus ternyata yang di bagian dashboardnya ini harus dipindah terlebih dahulu. Jadi di sini harus dipindah ke Juni di tahun 2000 apa nih? Masehi ya. Kelamaan di sini. 2020 coba. Nah, 2020 tapi di sini harus kita ganti terlebih dahulu agar muncul datanya. Ini Januari, Juni ya, bulan Juni. Nah, Juni di sini tanggal 1. Oke. Dan sampai Juni tanggal 30. Oke, Juni tanggal 30. Go. Ini langsung saja ya kita go. Oke. Nah, jalan update. Ini muncul nggak kira-kira nih? Harusnya muncul sih. Harus muncul ya harusnya. Alert data nih. Kok nggak muncul? Update coba. Oh, ternyata ada kekeliruan. Ternyata harus ini tadi ya, harus apa tujuan dari IP-nya, destinasi IP-nya. Ternyata harus dimasukkan.
235. Masih jalan sebentar. Coba kita lihat. Agak lama ya. Request time out. Kenapa nih request time out? Wah. Coba kita lihat time ininya, time layarnya. Kayaknya tadi karena di otak-atik time layarnya ya. Coba kita lihat time layarnya terlebih dahulu. Ini kalau enggak kita hapus aja ya sebelumnya itu. Ganti yang tahun sekarang. Coba kita lihat di sini. Ini jangan ganti. Set to no. Sekarang tanggal 19 ya, tanggal 19 tapi seharusnya jalan ini. Tahun ini bentar. Sebentar, option. Kenapa tidak muncul? Ini 2009. Ini 2026. Apa karena ini masalahnya tadi ya, nggak bisa jalan ini. Nah, coba kita kembali ke dashboard. Coba kita lihat. Kan tadi saya ini ya, saya ubah. Coba kalau kembali lagi bagaimana tampilannya. Ini agak gelap nih backgroundnya agak gelap. Masih muter nih di atas ini. Visualization apa nih? Error.
nggak ada tuh. Nggak ada, kenapa ini? Seharusnya pindah nih. Tetap kok nggak ada ya, tetap nggak ada, kenapa nih? Coba kita cari tahu dulu ya, bagaimana caranya nih. Oke, sekarang sudah muncul ya, sudah muncul datanya. Tadi ada kekeliruan di di tab timeline ini, ternyata tidak boleh di otak-atik, hanya di menu dashboard saja. Oke, di sini sudah ada beberapa file, kalau nggak salah file apa folder gitu. Sini sesuai dengan modulnya ya. Brocon, Brofile, BroDNS, BroHTTP, BroSSH, BroFTP, Snort. Sini sudah tampil semuanya dan mungkin hampir sama, tapi hanya ada beberapa yang berbeda. Oke, sini kalau nggak salah ada tampilan, tapi untuk Kibana tampilan saat ini ada di bawah sih ininya tuh. Apa sih tampilan ininya? Field, oke, field. Ini service FTP, DNS, ini FTP tadi, SSH, ini HTTP. Cuman segini aja datanya. Sedangkan di modul ini banyak kalau nggak salah. Ada data, onion, import. Ini tidak sebanyak yang ada di modul ya, hanya seperti ini saja tampilannya. Oke, terus kemudian apalagi kita baca selanjutnya ya. Nah, di sini yang di D ya, D ini filter untuk apa sih, Bro FTP ya. Jadi arahkan kursus ke ruang kosong di sebelah jumlah tipe data Bro FTP. Pilih plus untuk filter hanya lalu lintas terkait FTP seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di modul ini. Coba kita pergi ke FTP ya. Coba FTP ini, Bro FTP, kita plus. Coba apa yang akan terjadi nih. Nah, masih muter ini bener kan tuh, filter for value bener kan, sesuai. Itu saja, kita tunggu. Oh, kenapa nih? Tunggu ya. Sebentar, ini saya cek terlebih dahulu apa kesalahannya.
Oke, di sini saya sudah ketemu ya akar permasalahannya. Eh, jadi di akun Andreas Rio C itu bukan user root. Jadi untuk mengakses filter filter ini nih, filter for value itu harus menggunakan user root. Nah, coba di sini kan perintahnya apa sih namanya tuh? Ini tadi perintahnya tuh ini ya kalau nggak salah nih. Tadi ini perintahnya nih. Ini kan filter for value, ya kan? Coba tadi dengan perintah ini coba kita ikuti instruksinya. Ini ber-FTP, kita klik yang plus. Ini lagi muter. Oke, sudah. Nah, di sini sudah ada ber-FTP ini. Yang dua, coba. Nah, ini ada dua entry yang tercantum ya. Ini totalnya 2 entry yang tercantum. Ini agak lemot nih. Oke saja, oke. Ini agak lemot. Aduh. Dan intinya seperti itu ya guys. Udah, lanjut aja. Ini tidak ada masalah, sudah. Ini dua apa sih tadi namanya nih, dua entry ya istilahnya, seperti itu. Ini dua. Oke, lanjut saja. Nah, ini ada pertanyaan, berapa alamat IP sumber dan tujuan serta nomor port untuk lalu lintas lintas FTP. Lalu lintas FTP tadi yang saya lihat ya, alamat IP sumber dan nomor port itu ada 192.168.0.11, dan alamat IP tujuan dan nomor port itu tadi ini di 209.165.202.35. Oke, lanjut saja.
Oke, ini sudah tadi ya, ini sudah diperluas. Oke, lanjut lagi nah, sekarang dalam entry log yang sama, gulir ke atas call alert ID field dan klik the link tautannya, linknya di linknya export table. Ini harus buka apa sih? Lemot. Nah, ini nih. Ini satu ya. Bentuk ini tampilannya kok berubah ya. Tunggu ya, kita tunggu. Oke, karena ada beberapa kendala, jadi sini seharusnya saya klik di bagian ini data type yang harusnya kita ini dulu, kita remove filter, tunggu sampai prosesnya selesai. Ini kita tunggu aja.
sudah ya, seperti ini tampilannya. Ini refresh saja. Ke bawah, kemudian ke bawah. Nah ini maksudnya sumber IP-nya, ini tujuan IP-nya yang tadi saya sebutkan 2009.105.200.235 dengan tujuan IP 192.98.011. Nah ini seharusnya ini di filter. Tunggu. Ini sudah bisa dilewati ya. Udah. Ini tadi IP address dan lalu lintas FTP. Oh ini nih mungkin. Coba kita cek terlebih dahulu. Apakah ada ya? Nah ini ada nih, sama kan 21 destination portnya sama. Sama kan? Iya sama. 527726 ya di atas. Sama ini. Kalau enggak yang mana ya? Sebentar. Ini LT kan, LT. Oh ini nih. Ini. Coba kita lihat. Oke ya, ini ada riwayat aktivitas. Coba kita lihat lagi. Oh ini sama. Coba kalau ini tadi kan karena kita klik linknya. Coba ini kalau filter for value. Nah coba dia akan mengarahkan kemana. Ini kan karena tadi saya klik tautannya, ID-nya.
Oke, seperti ini ya tampilannya. Mungkin karena agak berbeda dari sebelumnya. Ya. Lanjut aja. Oh iya, ini langsung saja ya ke bagian H-nya. Sini review the transcript for the transaction between the attacker and the target. If they desire, you can download the PCAP and review the traffic using WhatsApp. Pertanyaannya, what are the user credentials to access the FTP site? Jadi di sini maksudnya review, melihat transkrip untuk transaksi antara penyerang dan target. Jika diinginkan, kamu bisa mendownload file PCAP dan melihat lalu lintas yang menggunakan WhatsApp. Terus ini pertanyaannya, apa saja kredensial pengguna untuk mengakses situs FTP? Nah, tadi kan udah dibuka ya sebelumnya. Ini banget nih. Jadi kan kita sudah melihat nih, ini kan ini ya tadi apa sih nama pengguna, analis dan kata sandi CyberOps nih. Nama user analis dan password CyberOps. Berarti ini kita sudah benar ya langkahnya ya. Oke. Lanjut untuk bagian I. Place in the pie chart is FTP underscore data. Maksudnya ini sekarang kamu telah verifikasi bahwa penyerang telah menggunakan FTP untuk menyalin isi file credential.txt dan kemudian menghapus dari target. So, jadi apa isi file tersebut? Oh, jadi ini layanan yang ada di lingkaran ya, lingkaran diagram lingkaran adalah FTP underscore data. Terus yang bagian J, navigasi bagian atas dashboard, pilih file di bawah Zig hunting di panel apa nih, sebelah kiri ya, live ini kan. Ini memungkinkan kan kamu untuk meninjau file yang telah dicatat. Oke, coba kita ini buka ya. Tadi ini apa sih? Select file ya. Zig hunting.
Nah, di zig hunting ini file FTP. Zig hunting. Oke. Langsung saja kita kembali. Langsung ke file ya ini. Nah, tunggu. Nah, ini sama ya tampilannya ya, sudah ini sudah terlihat sama seperti. Nah, oke, lanjut lagi. What are the different type of file? Look at the MIME type section of the screen. Jadi apa saja jenis file yang terlihat ya, yang yang berbeda. Jadi bagian tipe MIME ini yang ada di layar, tipe MIME. Coba kita lihat ya, apa saja jenisnya. Oh, di sini ada ini untuk gambar nih, text, line, JPEG. Oh, ini untuk gambar sebenarnya. Format. Oh, ini image, GIF. Terus image apa nih? Oh iya, ini ya. Intinya untuk gambar lah. Jenis file gambar. Oke, lanjut ya. Scroll to the file sampai sumber. What are the file source list? Apa saja sumber yang tercantum? Coba scroll ya sampai bawah. Nah ini nih sumbernya nih, ttp ftp_data. Oke, sudah ya, sudah ketemu ya. Nah, kemudian apa lagi nih ke bawahnya nih? Nah, filter for ftp_data by hovering over the empty space next to the count for ftp_data and click plus. Oh, ftp data untuk plus. Coba. Ini kita plus saja. Oh, nih gulir, coba gulir ke bawah. Nah, ini udah nih. Jadi tipenya nih, scroll down to review the filter result. Bagian I-nya ini gulir ke bawah ya, gulir ke bawah sampai apa tipe MIME, sumber dan destinasi dan tujuan IP, alamat IP yang terkait dengan transfer data FTP. Kapan transfer ini terjadi? Nah, ini tadi. Nah, ini tipe MIME-nya text atau line ya. Terus ini file IP address sumbernya, dan ini tujuannya, IP tujuannya. Kapan itu terjadi? Jadi bisa kita lihat ya, kapan itu terjadi.
Ini seharusnya bisa di ini, bisa di apa, lihat seharusnya nih dari di sebelah kanan. Tadi mana? Oke. Kok nggak bisa kelihatan ya kapan ini terjadi? Oh ini nih kapan terjadi nih, jam 3.53. Oke, kemudian lanjut. Coba kita baca lagi modulnya. Nah, oke ini nih bagian M. Di log file perluas entry yang terkait dengan FTP data. Klik link yang terkait dengan alert_id. Jadi pertanyaannya apa isi teks dari file yang ditransfer menggunakan FTP. Mana ya, coba kita lihat. Nih. Coba kita lihat nih ID nih apa nih. Oh nih confidential nih, confidential artinya apa nih? Ini isi teksnya ya, isi teks dari apa file yang ditransfer menggunakan FTP nih. Artinya dokumen rahasia, jangan dibagikan. Dokumen ini berisi informasi tentang pelanggaran keamanan terakhir. Oh ini nih, sudah ya, berarti sudah benar langkah kita ya. Oke, terus selanjutnya ada apa lagi sih? Dengan mengumpulkan informasi ya, semua informasi yang ada, apa rekomendasi untuk menghentikan akses yang tidak sah. Nah ini coba kita ke bawah. Oh sudah terakhir ini ya. Oke, jadi maksudnya menghentikan aktivitas yang tidak sah atau akses yang tidak sah ya. Mungkin kata sandi untuk nama pengguna analis harus diubah di seluruh jaringan, terutama pada IP yang tadi yang 209, 165, 200, 235 dan 192, 168, 011 untuk IP tujuannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Sampai jumpa.